Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Oke, kali ini kita bakal mereview sebuah buku yang berjudul Tuntunan dalam Menggapai Keluarga Sakinah. Tapi sebelum itu, kayaknya belum pada subscribe ya. Ayo turun dulu ke bawah, ada tombol subscribe lalu klik di situ. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Tuntunan dalam Menggapai Keluarga Sakinah yang disusun oleh Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah. Disusun dan diringkas dari kitab Arba'una Nasihatan li Islahil Buyut, sebuah karya dari Muhammad Shalih Al-Munajjid. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Maka dari itu, Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan gorizoh insaniyah atau naluri kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahul adzim. Keluarga adalah elemen terkecil yang membentuk masyarakat pada umumnya, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keharmonisan dari rumah tangga tidak hanya menyoroti hubungan dari seorang suami dan istri saja, melainkan hubungan antar anggota keluarga. Meskipun begitu, keharmonisan dari suami istri menempati posisi yang sangat penting dalam keutuhan rumah tangga. Yang sering terlupakan adalah mereka membangun keharmonisan antar anggota keluarga dengan caranya sendiri. Akan tetapi mereka menghiraukan atau melupakan keharmonisan dan keselarasan dalam keluarga dengan syariat agama mereka. Padahal agama Islam sendiri yang merupakan sebuah agama yang lengkap dan menyeluruh telah mengatur hubungan antar anggota keluarga dengan baik. Karena tidak harmonisnya sebuah keluarga disebabkan mereka telah meninggalkan syariat agamanya mereka. Namun untuk mencapai keluarga sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi bukan suatu hal yang sulit juga atau mustahil. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah hendaknya untuk memulai rumah tangga berkewajiban untuk mempelajari terlebih dahulu dan memahami konsep dari pernikahan dan tujuan pernikahan dalam Islam sebagai bekal utama untuk melangkah ke jenjang pernikahan dan akhirnya meraih keluarga yang sakinah dengan izin Allah Ta'ala. Adapun kiat-kiat dalam membina keharmonisan rumah tangga, yang pertama, memilih suami atau istri yang tepat. Yang kedua, mendidik istri. Yang ketiga, menjadikan rumah sebagai tempat berzikir kepada Allah. Yang keempat, menjadikan rumah sebagai kiblat atau tempat beribadah. Selain itu juga ada tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang mulia. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang baik. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan
ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan, sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga tersebut demi memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan keluarga sakinah harus didirikan di atas satu fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, seperti jalinan perekat harus benar-benar bermutu. Fondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai kesiapan fisik dan mental. Adapun jalinan perekatnya bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri, dan anak-anak. Peran yang sangat penting dalam menjaga suatu kehidupan keluarga dimulai dari sosok wanita. Kenapa? Karena wanita itu adalah yang nantinya akan menjadi guru pertama bagi putra-putrinya. Istri itulah yang merupakan sumber budi pekerti, karena wanita yang telah menerimanya adanya manusia ini. Semenjak muncul di dalam rahim sampai akhirnya muncul menjadi manusia itu besar di pangkuan ayunannya. Peran yang sangat penting dalam menjaga suatu kehidupan keluarga dimulai dari sosok wanita. Kenapa? Karena wanita itu yang nantinya akan menjadi guru pertama bagi putra-putrinya. Istri itulah yang merupakan sumber budi pekerti yang baik. Islam sendiri memandang keluarga sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti atau mukjizat, melainkan dengan izin Allah, untuk setiap masa dan kitab tertentu. Shadaqallahul adzim. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkungan, perhatian, dan perawatan yang sangat signifikan dari Al-Quran. Dalam Al-Quran pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkannya dari hal-hal tercela. Agama Islam juga memiliki ajaran yang komprehensif dan terperinci dalam masalah keluarga. Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak bergejolak, tentram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan, sehingga terbina rasa cinta yang kami peroleh untuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada kriteria dari keluarga sakinah menurut Aisyah Dahlan. Yang pertama, saling pengertian antara suami dan istri. Yang kedua, setia dan saling mencintai. Yang ketiga, mampu menghadapi persoalan dan kesukaran. Yang keempat, saling percaya dan saling membantu. Yang kelima, saling menghormati. Yang keenam, selalu konsultasi dan musyawarah. Yang ketujuh, lapang dada dan terbuka. Yang kedelapan, dapat memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kesembilan, dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak. Dan yang 10, mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain.
Jadi buku ini membahas tentang berbagai aspek dalam pernikahan yang perlu diketahui, meliputi tujuan pernikahan dalam Islam, manfaat dari pernikahan, tata cara pernikahan dalam Islam, dan beberapa pernikahan yang dilarang syariat Islam, pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam pernikahan, kiat-kiat membina rumah tangga yang ideal, hak dan kewajiban suami istri, nasihat untuk suami istri, hal-hal yang harus dilakukan ketika si buah hati lahir, kewajiban untuk mendidik anak, menggapai ridho Allah Ta'ala dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan lainnya. Jadi buku ini hadir menampilkan panduan praktis dalam berumah tangga, mulai dari masa perkenalan hingga fase pelaminan yang mengandung hak dan kewajiban. Melalui uraian yang singkat dan padat, penulis berusaha untuk menghadirkan tuntunan sunnah dalam pernikahan, sekaligus menjelaskan peran suci dari para pasangan suami istri. Buku ini penting dibaca oleh pasangan suami istri yang mendambakan ridho ilahi lekat dengan petunjuk Nabi. Jadi, buku ini insya Allah mengingatkan kita untuk tidak hanya memperhatikan keharmonisan antara anggota keluarga saya, tapi buku ini juga membimbing kita agar mengindahkan keharmonisan keluarga dengan syariat Islam yang mulia. Dan kita pun akan mendapatkan pencerahan mengenai apa dan bagaimana mewujudkan keharmonisan sejati dalam pandangan Islam. Selain membuat keluarga semakin harmonis, buku ini juga memberikan arahan bagaimana dalam mendidik seorang anak menjadi seorang anak yang saleh dan salehah. Di dalam buku ini juga terdapat banyak sumber Al-Quran dan hadis yang terpercaya, serta cerita kisah-kisah para nabi terdahulu tentang kehidupan keluarga yang harmonis. Di dalam buku ini juga terdapat banyak sumber Al-Quran dan hadis yang terpercaya, serta diceritakan pula kisah-kisah nabi terdahulu tentang kehidupan keluarganya yang harmonis. Dengan adanya cerita atau kisah keluarga nabi bisa menjadi contoh juga dan diterapkan di dalam kehidupan kita saat ini. Meskipun ada beberapa kebiasaan di dalam rumah tangga Nabi dan para sahabatnya tidak bisa diterapkan di kehidupan kita saat ini, namun bisa disesuaikan dengan zaman sekarang. Selain bisa mencontoh kebiasaan di keluarga Nabi dan para sahabat, kita juga sebagai perempuan bisa meneladani kepatuhan istri Nabi dan para sahabat dalam menaati suaminya. Nah, jadi gitu guys review kita hari ini. Untuk kalian yang akan menjalankan hubungan ke jenjang yang lebih serius, atau untuk kalian juga yang sudah berumah tangga, bisa dibaca aja buku ini. Dan buat kalian yang masih penasaran gimana sih pandangan Islam secara mendetail tentang pernikahan, boleh langsung dibaca aja bukunya. Dan buku ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi, apalagi kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat nabi yang menceritakan tentang kehidupannya. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa saling mempelajari bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, bagaimana menjadi istri yang salehah, seperti itu. Oke, gitu aja kali ini videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mereview keluarga adalah yang sering terlupakan, yaitu mereka membangun hubungan. Namun untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,